Ada pepatah mengatakan bahwa banyak teman itu banyak rezeki. Pepatah ini mungkin ada benar adanya, karena melalui teman kita bisa mendapatkan informasi tentang pekerjaan, informasi tentang keuangan, peluang usaha, kesehatan, dan banyak lagi. Tapi di zaman sekarang ini, sepertinya memperbanyak teman tidaklah semudah seperti dulu. Di zaman seperti sekarang ini, memiliki banyak teman tidak menjamin kita dapat hidup dengan sukses dan bahagia. Bahkan banyak teman-teman kita itu pesaing, berkedok teman yang ingin menjatuhkan kita. Bergaul dengan teman-teman toksik seperti itu bisa membuat kita akan susah untuk sukses dan kaya. Berarti memang sangat penting bagi kita untuk memilih lingkungan pertemanan seperti apa yang kita masuki. Apalagi itu akan menjadi circle terdekat kita. Pasalnya, lingkungan pertemanan tidak hanya mempengaruhi pola pikir, tapi juga dapat mempengaruhi kita dalam mengelola keuangan yang ujung-ujungnya membuat kita menjadi kaya atau menjadi susah kaya. Akhirnya, kita akan terus berada dalam kelas ekonomi yang sama selama bertahun-tahun. Untuk itu, saya ingin sekedar sharing sama teman-teman semua tentang ciri-ciri circle pertemanan yang bikin kita akan susah kaya. Dan ini wajib kita hindari. Yang pertama, sering ngumpul di tempat yang mahal yang tidak sesuai dengan penghasilan. Ciri-ciri pertemanan yang bikin kamu susah kaya yang pertama adalah mereka akan selalu mengajak kamu untuk kumpul atau hangout di tempat-tempat yang mewah, mahal, yang gak sesuai dengan penghasilan kamu setiap bulannya. Kalau sekali-kali hanya sekedar tahu aja, ya gak apa-apa sih. Namun kalau sudah terjadwal rutin setiap hari atau setiap minggu, itu tentunya akan menjadi masalah. Selain gaji kita tidak akan cukup untuk memenuhi gaya hidup tersebut, kita juga akan tidak bisa menyimpan uang kita untuk keperluan bisnis, investasi, atau keperluan jangka panjang yang lainnya. Circle pertemanan ini tidak perlu kita masuki, karena sama sekali tidak ada manfaatnya. Kita selalu nongkrong di tempat yang mewah setiap hari, padahal aslinya kita itu lagi bokeh. Memang sih, kumpul di tempat yang biasa, yang murah, memang tidak punya nilai jual. Tidak bisa kita post story di tempat tersebut, atau mungkin bikin reels di tempat tersebut. Tapi pertanyaannya adalah, esensi kumpul-kumpul tersebut itu tempatnya atau ngumpul-ngumpulnya? Bahaya banget kalau satu circle itu mengutamakan tempatnya yang mahal daripada kumpul-kumpulnya itu sendiri. Yang kedua, melakukan kegiatan yang menghaburkan uang demi gengsi. Circle pertemanan yang wajib hukumnya kita hindari selanjutnya adalah circle pertemanan yang isinya orang-orang yang mementingkan gengsi dan rela menghamburkan uang mereka yang tidak seberapa hanya untuk dianggap mampu dan kaya. Berbagai barang-barang mahal hingga jalan-jalan di tempat yang mewah yang mahal, semua dilakukan hanya untuk sebuah pengakuan dan untuk kepentingan media sosial. Circle pertemanan seperti ini hanya akan mendorong kita melakukan pemborosan seperti mereka. Bukannya bahagia kita bisa memiliki barang-barang mahal dan liburan di tempat-tempat yang mewah, yang ada justru kita malah terbebani karena duit kita semakin sekarat. Yang ketiga, sibuk bersaing dalam memiliki barang mewah yang minim manfaat. Hindari juga circle pertemanan yang dipenuhi oleh orang-orang yang suka flexing barang-barang mewah yang minim manfaat. Lingkungan pertemanan yang seperti ini biasanya lebih suka hura-hura tanpa memikirkan bagaimana cara kamu mendapatkan uang. Selama kamu terlihat mewah, maka kamu akan selalu mendapatkan pujian dan pengakuan. Lingkungan pertemanan seperti ini benar-benar tidak ada manfaatnya. Bahkan, hanya akan membuat kamu lebih minder dan insecure. Daripada memikirkan cara untuk masuk ke circle mereka yang toksik, lebih baik kamu fokus pada goals kamu. Yang keempat, menjatuhkan semangat kita ketika kita ingin buka bisnis atau usaha. Ciri-ciri pertemanan yang bikin kita susah kaya berikutnya adalah mereka yang tidak memiliki sikap suportif. Saat kita ingin membuka bisnis atau usaha, mereka bukannya mendukung dengan memberikan semangat,
namun justru memberikan komentar-komentar yang menjatuhkan semangat kita. Bahkan ada teman yang akan meninggalkan kita ketika kita ingin merintis usaha. Mereka menganggap kamu itu pesaing mereka dan bukan teman, sehingga mereka berlahan-lahan menjauhi kamu dan mencoba menghasut orang lain agar ikut juga menjauhi kamu. Mereka tidak akan segan menyebar berita yang tidak-tidak tentang kita, sehingga semua orang akan menjauhi kamu. Teman seperti itu wajib hukumnya dihindari dan tidak perlu dipertahankan, karena hanya akan membuat kita takut dan tidak percaya diri untuk merintis bisnis baru lagi. Yang kelima, terus-terusan membuat kita mengeluarkan uang. Lingkungan pertemanan yang hanya membuat kita terus-terusan mengeluarkan uang juga harus kita hindari. Misalkan saja, mereka mengajak kita untuk jalan-jalan, namun mereka mengharuskan kita untuk patungan. Padahal, jika kita bayar sendiri, itu akan jauh lebih hemat. Ada juga yang memaksa kita untuk kumpul sekedar menjalankan hobi, misalnya karaokean bareng. Namun, ujung-ujungnya mengharuskan kita untuk patungan biaya karaoke. Pertemanan yang seperti ini sebenarnya bukan karena mereka ingin kita berada di sisi mereka, namun mereka hanya membutuhkan uang kita untuk melengkapi kekurangan pembayaran. Dengan kata lain, kita hanya dimanfaatkan untuk keuntungan mereka. Atau mereka tetap memaksa kita patungan pembayaran makanan, padahal mungkin kita cuma makan makanan yang jauh lebih murah dari harga patungannya. Dibayar makan hati, nggak dibayar nggak enak karena sudah ada di situ. Akhirnya keluar lagi uang kita untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Semua kegiatan kamu yang ada di lingkungan pertemanan itu hanya membuat kita mengeluarkan uang yang sebenarnya tidak ada gunanya. Sayangnya, circle pertemanan seperti ini tidak mau membantu kita untuk memperoleh penghasilan. Jangankan membantu, sekedar menyemangati kita ketika kita merintis usaha saja mereka akan terasa berat. Yang keenam, saat ngumpul hanya bergosip dan julitin orang lain. Saat kalian ngumpul, topik obrolan tidak jauh-jauh dari gosip dan ngejulitin orang lain, yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan kalian. Segala keburukan orang lain yang kalian obrolkan hanyalah membuang-buang waktu. Tidak ada ilmu yang bisa kamu dapatkan dan hanya membuat diri kita sulit berkembang. Apabila circle pertemanan hanya membicarakan keburukan orang lain, tidak akan ada ilmu didapat dari circle tersebut. Malah hal ini menjadi kita sulit berkembang. Bahkan gosip terhadap orang yang kita tidak kenal sekalipun, misalnya selebgram, artis, atau apapun yang sering lewat dalam FYP kita, orang-orang yang tidak ada dampak dalam kehidupan kita sama sekali, semuanya digosipin, semuanya dijulitin. Terus apa gunanya? Kita tidak akan berkembang di situ. Jadi daripada kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang suka bergosip, lebih baik kita menghabiskan waktu kita untuk mengembangkan diri kita dan mencari potensi yang kita miliki untuk mencapai goals yang kita inginkan. Circle ini berpotensi terbentuknya circle di dalam circle apabila ada yang ingin digosipin atau dijulitin dalam circle tersebut. Jadi berhati-hatilah. Yang ketujuh, memiliki pemikiran yang selalu negatif. Ciri-ciri pertemanan yang bikin susah kaya berikutnya adalah circle pertemanan yang dipenuhi dengan orang-orang yang pemikirannya selalu negatif. Mereka selalu curiga dengan orang lain, bahkan dengan teman sendiri. Mereka juga iri dan tidak suka dengan kesuksesan orang lain dan teman sendiri. Parahnya lagi, teman-teman itu seringnya berwajah dua. Di depan kita baik, namun di belakang kita mereka sibuk membicarakan dan mencari-cari kekurangan kita. Jika kamu tergabung dalam lingkungan pertemanan tersebut, lebih baik kamu menjauh dan keluar dari circle tersebut. Circle pertemanan itu sangat toksik. Bukan hanya membuat kamu susah kaya, namun juga bisa membuat kesehatan mental kamu terganggu. Yang kedelapan, memiliki pola pikir seperti anak kecil. Tua itu pasti, tapi dewasa adalah pilihan. Orang yang berusia dewasa belum tentu memiliki pola pikir dewasa. Banyak di antara mereka yang memiliki pola pikir kekanak-kanakan dan jauh dari kata dewasa. Misalnya saja, selalu memikirkan kesenangan dengan berfoya-foya tanpa memikirkan bagaimana caranya untuk mencari penghasilan ataupun memikirkan masa depan mereka. Hobinya hanya suka bermain dan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna.
diajak maju, namun mereka menolak dengan alasan rejeki itu sudah diatur. Apabila circle pertemanan kamu pola pikirnya masih kayak anak kecil dan tidak ingin maju, maka sebaiknya kamu keluar dari circle tersebut karena hanya menghambat diri kamu untuk sukses dan berkembang, serta pastinya kamu akan susah kaya. Nah, itu dia ciri-ciri pertemanan yang bikin kamu susah kaya dan wajib untuk dihindari. Jadi bagaimana dengan circle pertemanan kalian? Apakah circle pertemanan kalian memberikan manfaat untuk kesuksesan kamu? Atau justru malah kamu terjebak dalam kondisi keuangan yang itu-itu saja? Pertemanan atau circle yang sehat itu adalah hubungan yang saling memberi dan saling menerima, saling berbagi kenyamanan, dan membuat kita bisa menjadi apa adanya dan tidak ada drama di situ. Tapi beberapa orang mungkin tidak menyadari bahwa dia terlibat dalam toxic friendship. Istilah ini menunjukkan situasi pertemanan yang buruk yang merugikan salah satu pihak. Orang-orang yang bertahan dalam hubungan toxic friendship karena alasan yang sama dengan orang yang bertahan dalam toxic relationship. Alasannya adalah karena mereka takut sendirian. Dan kenapa mereka bertahan? Setidaknya mereka masih punya seseorang. Atau mungkin mereka bertahan di circle itu padahal mereka sudah tahu itu toxic, hanya karena mereka beranggapan bahwa mereka tidak pantas untuk mendapatkan yang lebih baik. Padahal, salah satu syarat supaya hidup kita lebih baik dari sebelumnya adalah kita bisa memiliki circle yang sehat. Bagaimana ciri-cirinya kalau kita sudah berada dalam toxic friendship? Yang pertama adalah tidak ada timbal balik. Hal yang paling menyebalkan adalah kamu sudah berusaha mendengarkan mereka dan sudah selalu berusaha menyempatkan waktu ketika mereka berada di masa sulit, tapi kamu tidak mendapatkan hal yang sama. Pertemanan yang bahagia dan sehat jika Anda berdua saling menghargai dan saling mendengarkan. Tetapi beberapa orang memandang pertemanan itu hanyalah sebagai jaringan pendukung saja, tanpa mereka merasa harus membalasnya. Kalau kita berada dalam circle itu, langkah yang paling bijaksana adalah coba deh dievaluasi. Apakah kamu benar-benar mendapatkan manfaat yang baik berada di situ? Kalau iya, silakan lanjutkan. Tapi kalau tidak, mungkin saatnya bisa keluar dari circle itu. Yang kedua, mereka membuat Anda merasa tidak nyaman. Hanya karena Anda menghabiskan waktu bersama dengan mereka, tidak berarti Anda benar-benar dekat loh. Persahabatan yang dekat adalah tentang menjadi diri sendiri bersama, daripada hanya menghabiskan banyak waktu di ruang yang sama. Orang beracun atau toxic people mungkin terlihat seperti orang biasa dan mungkin orang terdekat dalam hidup kita. Namun, Anda akan tahu mereka toxic atau tidak ketika berada di sekitar mereka. Karena setelah kamu di sana, kamu tidak merasa seperti dirimu sendiri. Jika kamu merasa takut dan merasa tidak nyaman, itu pertanda ada sesuatu yang tidak benar. Persahabatan harus membuat Anda merasa bahagia dan santai, dan paling penting adalah menjadi diri sendiri apa adanya tanpa memakai topeng. Yang ketiga, mereka memberi kritik tapi tidak mau dikritik. Ketika teman Anda marah saat dikritik, tapi sebaliknya senang mengkritik orang lain, hati-hati, itu tanda Anda berada dalam toxic friendship. Hobi banget kritik, sampai hal-hal kecil pun dikritik. Bercandanya pun sampai menyinggung hal-hal yang paling sensitif. Sampai-sampai kita merasa tidak nyaman untuk ketemu dengan mereka. Tapi saat kita kritik balik dan bercandain balik, dianya malah marah. Kan repot. Yang keempat, mereka membuat Anda merasa kecil. Semua kritik tanpa empati pasti membuat kita merasa kecil. Dan persahabatan harusnya tentang membuat hidup kita menjadi lebih baik. Karena persahabatan yang tidak sehat adalah persahabatan yang membuat Anda merasa buruk tentang diri sendiri. Orang-orang tersebut membangun citra diri mereka
dengan menjatuhkan kita dan selalu bercerita tentang hal-hal burukmu untuk membuat kita selalu merasa buruk dari hari ke hari. Tentu saja, teman boleh bercanda berlebihan atau melakukan kritik, tapi harus ada empati, belas kasih, dan pengertian. Tapi kalau mereka melakukan itu hanya membuat Anda merasa kecil dan itu dilakukan berulang-ulang, itu sama sekali bukan persahabatan. Yang kelima, mereka membuat kamu jauh dari keluarga, agama, dan hal-hal baik. Dulunya kamu rajin ibadah, dulunya kamu dekat dengan keluarga kamu. Tapi ketika berada di circle mereka, kamu jauh dari semua itu. Kamu jauh dari agama, kamu jauh dari keluarga. Dan ketika keluarga kita mengingatkan kita malah marah-marah dan malah membantah. Kamu malah memilih mendengarkan temanmu daripada keluarga sendiri. Hati-hati, coba evaluasi lagi siapa yang salah. Coba renungkan lagi, karena bila justru hidupmu malah mundur ke belakang karena berada di circle itu, sudah pasti circle tersebut bisa dipastikan toksik. Yang keenam, membuat Anda selalu merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah padahal tidak salah adalah sebuah alat manipulasi yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang toksik. Rasa bersalah adalah perasaan yang bagus untuk menjaga diri kita supaya tetap terkendali. Tapi menipu orang lain supaya bisa merasa bersalah bukanlah cara berteman yang baik. Penting dalam sebuah circle, ketika ada yang salah, secara jujur dan terbuka, dia merasa bersalah dan mengakuinya. Tapi ketika dalam kondisi gak salah sekalipun, Anda tetap disalahkan dan berkali-kali selalu salah, berarti kamu lagi berada dalam lingkaran pertemanan yang salah. Yang ketujuh, cemburu. Ketika seorang teman cemburu, terang-terangan ataupun terselubung, Anda akan mendapatkan mereka tidak benar-benar bahagia ketika Anda sukses, dan mereka sedikit lebih senang ketika Anda gagal. Ada loh orang-orang yang mungkin dalam lingkaran kita yang senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Mereka tidak benar-benar tulus mengucapkan selamat saat kita sukses atau berada dalam kebahagiaan. Tapi sebaliknya, mereka sangat antusias dengan pura-pura merasa sedih ketika kita berada dalam kesedihan ataupun kegagalan. Yang kedelapan, persahabatan membuat Anda lelah. Indikator yang baik tentang seberapa sehat persahabatan atau bagaimana perasaan Anda adalah kita seharusnya bisa menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri dalam hubungan kita dan saling mendukung satu sama lain. Jika itu tidak terjadi, mungkin kamu lagi berada dalam lingkungan orang-orang berbahaya. Seiring waktu, hal itu tidak hanya menggerogoti harga diri dan perasaan dirimu, tapi juga menciptakan mental rendah diri dan tidak produktif. Jika Anda berada dalam circle itu merasa lelah dan bosan, ada kemungkinan Anda berada dalam situasi toxic friendship. Terakhir, memilih circle pertemanan itu penting. Pilih-pilih teman itu penting untuk menjaga kesehatan mental kita dan juga bisa menjadikan kita lebih baik dari hari kemarin, terus lebih baik dan terus menjadi baik. Teman palsu itu adalah seorang yang egois, manipulatif, dan tidak jujur terhadap kita. Mereka hanya fokus pada apa yang dapat kita lakukan untuk mereka dan tidak terlalu peduli dengan kepentingan apalagi hidup kita. Mereka berusaha untuk selalu untung walaupun orang lain harus buntung. Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah mungkin kita memiliki teman palsu dalam hidup ini? Bagaimana cara mengenalinya? Berikut adalah 7 hal yang hanya bisa dilakukan oleh teman palsu. Yang pertama, mereka membicarakan kita dari belakang. Apakah kamu menemukan orang ini bergosip tentang kita di belakang kita dan menyebarkan rahasia kita kepada semua orang? Tidak peduli seberapa menariknya desas-desus itu atau seberapa populernya rumor itu, seorang teman sejati tidak akan pernah membahayakan persahabatan kita
atau mempermalukan kita dengan menikam kita dari belakang. Tapi jika itu teman palsu, maka mereka akan membicarakan hal-hal sampah tentang kita dan menyebarkan gosip tentang kita saat kita tidak berada di dekat mereka. Orang ini siap membunuh kita dari belakang dengan cerita-cerita gosip yang belum tentu kebenarannya, dengan bumbu-bumbu cerita supaya mereka menjadi pusat perhatian. Kalau kita mendapatkan ada teman, dia berani menceritakan kejelekan teman lain yang tidak di situ kepada kita, kamu harus berhati-hati untuk bergaul, apalagi bercerita tentang rahasiamu kepada mereka. Karena bisa jadi saat kita tidak berada di dekat mereka, maka kitalah yang jadi objek cerita mereka. Yang kedua, mereka mendorong kita masuk ke jurang. Ketika keadaan menjadi sulit, teman palsu akan rela melemparkan kita ke jurang dan menyalahkan kamu, andaikan itu berarti bisa menyelamatkan wajah mereka sendiri. Mereka tidak peduli, mereka tidak akan memihak kepada kita, dan mereka pasti tidak akan membela kita ketika orang lain menyakiti dan meremehkan kita. Pada kenyataannya, mereka tidak akan menganggap kamu ataupun menganggap persahabatan kamu. Kalau mereka terdesak, mereka tidak akan sungkan menjadikan diri kita sebagai tumbal untuk menyelamatkan muka mereka. Yang ketiga, mereka hobi membatalkan janji. Apakah kamu pernah menghabiskan waktu hingga berminggu-minggu untuk merencanakan perjalanan dan dilakukan demi teman kamu, dan dia membatalkannya pada menit-menit terakhir? Dan alasan pembatalan itu adalah alasan-alasan yang tidak masuk akal sama sekali. Apakah ada sesuatu hal yang sudah lama kita nantikan untuk bisa kita lakukan bersama mereka, tetapi mereka bahkan tidak pernah merasa repot, selalu menggampangkan, dan orang lain semua yang menyiapkan, dan pada akhirnya dia akan dengan gampang membatalkannya. Tidak peduli beberapa kali kita mencoba terus mengingatkan mereka tentang hal tersebut, tapi mereka yang kamu sebut teman itu tidak pernah menepati janjinya. Dan akhirnya kamu harus belajar lagi dengan cara yang sulit. Lagi-lagi bahwa kamu tidak akan pernah bisa mengandalkan mereka datang kepada kita. Yang keempat, kamu tidak pernah dilibatkan dalam rencana mereka. Apakah mereka sepertinya dengan mudah untuk lupa mengundang kita dalam berbagai hal? Apakah kamu lebih sering merasa dikucilkan daripada kegiatan-kegiatan kelompok? Padahal kamu sudah berusaha keras untuk mengundang mereka atau memberitahu mereka tentang rencana kita, tetapi mereka tidak melakukan hal yang sama terhadap kita. Kita sudah berjuang untuk membuat rencana-rencana dengan mereka, tetapi ketika mereka punya rencana, kita sama sekali dilupakan. Yang kelima, mereka menelponmu hanya untuk meminta bantuan. Apakah situasi di bawah ini terdengar familiar terhadap kamu? Halo, apa kabar? Begini, aku tahu kita sudah lama tidak berbicara, tapi aku butuh bantuan yang sangat besar, dan aku pikir kamu bisa membantuku. Please. Jika teman seperti itu baru saja menghubungi kamu ketika mereka meminta bantuan, maka mungkin mereka teman yang palsu. Teman palsu pasti berpikir bahwa tidak masalah untuk muncul menghantui kita selama berminggu-minggu dan meminta bantuan terhadap kita. Mereka bahkan tidak ada keinginan untuk menanyakan kabar kita seperti apa, karena beneran mereka hanya ingin menggunakan kita untuk membantu memperbaiki masalah mereka. Dan saat kita sudah memberikan apa yang mereka inginkan, maka mereka akan pergi dari hidup kita sekali lagi. Dan ketika mereka punya masalah lagi, mereka akan datang lagi. Dan konyolnya, kita mau aja untuk welcome dengan mereka sekali lagi. Begitu terus dan tidak ada habisnya. Yang keenam, mereka memberikan pujian yang palsu. Pernahkah mereka mengatakan hal-hal yang seperti ini? Kamu melakukannya dengan baik. Ini lebih baik daripada yang saya harapkan daripada kamu. Atau mungkin kamu terlihat jauh lebih baik daripada yang biasanya. Pujian palsu adalah sesuatu yang dilakukan oleh teman palsu yang sebenarnya secara halus itu merendahkan kita dengan membuatnya terdengar seperti sebuah pujian. Ini adalah cara untuk mengkritik kita sebenarnya tanpa terlalu jelas maksudnya tentang hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa mereka iri kepada kita, bahwa mereka ingin menilai kita lebih kasar daripada apa yang mereka inginkan.
Apa yang benar-benar ingin mereka lakukan adalah mereka mencoba mencari tahu tentang kita dan menyebarkan untuk menjadi bahan ejekan atau olokan ringan kepada teman-teman yang lain. Yang ketujuh, mereka hanya berbicara tentang diri mereka sendiri. Apakah mereka terus-menerus selalu hanya bercerita tentang diri mereka sendiri, masalah mereka, dan apapun yang terjadi dalam hidup mereka sendiri? Apakah mereka mengabaikan kita ketika kita ingin membicarakan pikiran dan perasaan kita? Mereka tidak akan memperhatikan topik apapun yang kita bicarakan ketika topik tersebut tidak melibatkan mereka. Komunikasi antara kalian berdua sebagian besar terasa hanya sepihak ketika teman palsu hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mau untuk pengertian. Mereka tidak akan terlalu peduli tentang kita dan apapun yang kita katakan. Jadi, sama seperti hubungan yang lain, semua hubungan membutuhkan kejujuran, kepercayaan, perhatian, dan rasa saling menghormati untuk berkembang dan bertahan. Tetapi, ketika berbicara tentang teman palsu, maka kamu akan melihat bahwa semua hal tersebut tidak ada. Ketika menonton video ini, apakah ada seseorang yang secara khusus tiba-tiba datang ke pikiran kamu? Apakah kamu pernah menjalin pertemanan palsu sebelumnya? Mungkin kamu bisa cerita di kolom komentar. Memang menyakitkan untuk mengetahui bahwa orang yang pernah kamu anggap teman dekat, ternyata dia adalah teman palsu. Tapi lebih menyakitkan lagi untuk terus menyangkal terhadap diri sendiri tentang kebenaran ini, dan kamu memilih untuk tetap tinggal dengan seseorang yang ternyata tidak ada gunanya dalam hidupmu. Semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.